Selama puluhan tahun setelah Perang Dingin, kita mengira Eropa sudah damai. Tapi hari ini, suasana di Berlin, Warsawa, hingga Paris kembali tegang. Mengapa benua yang maju secara ekonomi ini seolah ketakutan melihat satu negara di timur? Apakah ini hanya soal militer atau ada sesuatu yang lebih dalam? Mari kita bedah alasan mengapa Rusia menjadi mimpi buruk bagi Eropa. Alasan pertama adalah geografi. Jika kalian melihat peta, tidak ada pegunungan besar yang memisahkan Rusia dan jantung Eropa, seperti Jerman atau Prancis. Wilayah ini disebut North European Plain. Posisi utama, wilayah ini datar dan luas, memudahkan invasi dari kedua belah pihak secara historis atau Napoleon, Hitler, dan Uni Soviet. Bagi negara Baltik, Estonia, Latvia atau Lithuania, dan Polandia, Rusia bukan sekedar tetangga jauh, tapi raksasa yang berdiri tepat di depan pintu rumah mereka. Quote, Rusia merasa mereka butuh jarak aman, sementara Eropa merasa dikepung. Ketakutan Eropa bukan hanya soal bom, tapi soal dingin. Selama bertahun-tahun, Eropa, terutama Jerman, sangat bergantung pada gas murah dari Rusia untuk menghangatkan rumah dan menjalankan industri mereka. Rusia menggunakan energi sebagai alat politik atau geopolitik energi. Ketika hubungan memburuk, Rusia bisa memutus aliran gas yang berpotensi melumpuhkan ekonomi Eropa dalam semalam. Eropa kini sedang berjuang keras lepas dari ketergantungan ini, tapi prosesnya mahal dan menyakitkan. Jangan lupakan sejarah. Bagi negara-negara bebas blok timur, memori tentang penundukan Uni Soviet masih sangat segar. Mereka takut sejarah akan terulang. Nuklir. Rusia memegang salah satu arsenal nuklir terbesar di dunia. Perang terbuka dengan Rusia bukan hanya berarti perang biasa, tapi potensi kiamat nuklir. Doktrin militer. Rusia menunjukkan di Georgia pada tahun 2008 dan Ukraina pada 2014 dan 2022 bahwa mereka berani menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politiknya. Rusia tidak selalu menyerang dengan tank, mereka mahir dalam hybrid warfare atau perang hibrida. Serangan cyber ke infrastruktur penting, penyebaran disinformasi untuk memecah belah opini publik di dalam negeri Eropa. Interferensi dalam pemilu untuk mendukung pemimpin yang pro-Rusia atau anti-NATO. Jadi, apakah Eropa ketakutan? Mungkin kata yang lebih tepat adalah waspada. Rusia adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Geografi, energi, sejarah, dan nuklir adalah kombinasi yang membuat hubungan ini selalu berada di ujung tanduk. Bagaimana menurut kalian? Apakah Eropa bisa benar-benar mandiri dan tidak lagi merasa terancam oleh Rusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.